teman-teman pensiunan pupuk Kaltim ya. Terutama ini saya fokuskan ke teman-teman yang pensiun di tahun 2016 dan selanjutnya ya. Dalam ini termasuk saya pensiun 2016. Jadi dalam video ini saya ingin menjelaskan bahwa masih ada hak-hak kita ya sebagai pensiunan nih. Nanti terkait dengan 11 item itu. Jadi yang hak-hak kita yang perlu kita perjuangkan lagi ya, yang secara legal sangat kuat ya, dan tidak banyak disadari ya. Makanya saya perlu menginformasikan. Jadi mungkin sedikit flashback ya. Kita tahu di tahun 2016 itu saya waktu itu pensiun 2016 dan digantikan oleh pengurus baru. Itu pensiunan di tahun 2016 itu sebenarnya tidak ada bermasalah sampai akhir tahun ya. Waktu itu masalah baru muncul setelah 2016, yaitu 2017 ketika manfaat pensiun itu anjlok ya, turun hampir 20%, sehingga menimbulkan gejolak, protes, kemudian demo dan sebagainya, dan akhirnya juga menyeret saya ya sebagai pihak yang kemudian dianggap paling bertanggung jawab ya. Sampai ke proses hukum dan sebagainya. Alhamdulillah saya bebas murni. Jadi pada saat itu kemudian beberapa saat setelah saya dibebaskan, ada penyelesaian ya, dari pendiri di mana ditambahkan PSL sebesar 400 sekian miliar untuk menggantikan yang disebabkan oleh temuan OJK, adanya temuan OJK di mana ada 11 item yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan investasi dan harus dikeluarkan dari aset investasi Dapen, sehingga cadangan Dapen itu turun drastis ya. Nah, itu yang ditambahkan oleh pendiri sehingga bisa menyelesaikan masalah turunnya manfaat pensiun karyawan dan masalah likuiditas dana pensiun. Jadi dana pensiun itu mengalami kesulitan likuiditas setelah tahun 2016 ya. Pada waktu 2016 belum, setelah 2016 itu mengalami kesulitan yang sangat terkait likuiditas sebenarnya dan manfaat pensiun yang turun tadi. Dengan diberikannya penggantian PSL istilahnya, past service liability. Kalau cadangan itu berkurang, maka karena ini masih di fase 2015 yang dibuat perbaikan keuangan itu 2015, di mana masih manfaat pasti, sehingga pendiri masih bertanggung jawab ya. Di tahun 2015 itu ditemukan oleh OJK ada aset-aset yang harus dikeluarkan dari cadangan dana pensiun sebagai aset investasi, sehingga cadangan itu berkurang, dan itulah yang ditambahkan oleh pendiri, namanya PSL, sehingga likuiditas bisa terpenuhi dan cadangan pensiunan atau peserta pensiunan baik yang pensiun pada saat 2016 maupun cadangan dari teman-teman yang belum pensiun itu bisa terangkat ya, dengan adanya tambahan past service liability oleh pendiri. Tapi masalahnya sebenarnya belum selesai ya, belum selesai sampai situ. Karena setelah tahun 2016 itu ya, jadi tahun 2017 dan seterusnya, itu cadangan atau kinerja Dapen itu drop ya. Drop dari yang sebelumnya dan dari asumsi aktuaria ya. Jadi perlu difahami bahwa ketika berubah program di 2016 itu, 2016 awal ya, itu aktuaris sudah menghitung mengasumsikan pengembangan dana pensiun itu adalah
8% per tahun. Dengan asumsi itu, maka cadangan teman-teman ini kemudian ditambahkan oleh pada saat PSL pertama itu. Jadi PSL pertama itu untuk menambahkan ke pensiunan yang sudah pensiun. Jadi 2015, sebelum 2015 ada 1.000 orang itu sudah pensiun. Ketika itu dipindahkan ke anuitas jiwasraya sesuai pilihannya peserta pensiunan, maka cadangan mereka juga ditambahkan terutama karena ada kenaikan 150.000 setiap tahun itu tidak dicadangkan sebelumnya. Nah, itu perlu dicadangkan. Kemudian juga ada pengembangan yang berbeda, karena kita dulu diasumsi 9%, sedang Jiwasraya hanya mengembangkan mungkin 7 atau 8%. Nah, selisih itu juga harus ditambahkan supaya manfaat pensiun itu tidak turun tetap, ya. Itu bagi yang sudah pensiun. Nah, bagi yang belum pensiun itu juga cadangannya ditambahkan masing-masing itu supaya manfaatnya juga tidak turun, ya, dengan berubah program itu. Dan diasumsikan ROI atau pengembangan dana DAPEN itu 8% per tahun. Untuk yang belum pensiun ada lagi kenaikan iuran yang kira-kira bisa menambah cadangan juga. Nah, tapi asumsi ini ternyata meleset, ya. Sejak 2017, 18, 19, 20, 21 itu pengembangan DAPEN itu ROI-nya rendah sekali, ya. Hanya 3%, ya. Hanya 3% per tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, saya perlu menjelaskan ini, ya, supaya tahu akar masalahnya. Itu terjadi karena pengurus pengganti saya itu menjual rugi seluruh aset-aset produktif yang berupa saham dan reksadana karena ingin melunasi hutang kita atau kewajiban kita ke Jiwasraya yang pada saat itu saya upayakan untuk dicicil 3 kali pembayaran. Dengan dicicil itu kita tidak perlu menjual saham-saham kita yang waktu itu nilainya masih rendah. Tapi 2017 kan naik, ya. Tapi belum sampai setahun, ya, sudah dilunasi oleh pengurus dengan menjual semua saham-saham kita tuh blue chip, yang sebagian ada saham blue chip, BCA, BRI, BNI dan sebagainya itu dijual dan rugi. Itu yang sebetulnya menyebabkan kerugian 2016, ya. Cuma ditudingkan kan karena 2 saham yang saya beli itu. Padahal kerugian 2 saham saya beli itu hanya menimbulkan kerugian 16 miliar. Sementara ini kerugiannya netnya karena penjualan saya 69 miliar. Tapi kita tidak bicara itu, kita bicara kelanjutannya, risiko berikutnya. Risiko berikutnya setelah saham-saham itu dijual semua, performa DAPEN itu anjlok, dan itu kenyataannya begitu. 2017, 18, 19, 20 sampai 21 itu di bawah 3%. Nah, ini merupakan kerugian daripada yang pensiun pada saat itu, ya. Karena dijanjikan atau di dalam asumsi aktuaria itu pengembangannya 8%, ya. Jadi bayangkan kalau di 2015, untuk mudahnya aja, ya, cadangan kita itu misalnya saja seorang yang ya eselon 1 lah, itu kan 1 miliar, ya. Mungkin lah kira-kira 2015 itu. Dia pensiun 2020 misalnya, 5 tahun berikutnya, ya. 5 tahun berikutnya seharusnya dia ada kenaikan 8% setiap tahun. Tapi ini karena performanya yang drop, kenaikannya cuma 3%. Jadi ada gap 5%. 5% dari 1 miliar itu 50 juta. Kalau kali 5 tahun, 250 juta kerugian kita. Kerugian teman yang pensiun setelah 2015 ini. Dikarenakan tidak ada pengembangan yang baik di dana pensiun Pupuk Kaltim. Nah, saya melihat ini harus tidak perlu ditomboi oleh pendiri, ini bisa ditomboi dari 11 item aset tadi yang digantikan oleh pendiri tadi. Karena pendiri menggantikan 11 item itu sebagai PSL, Past Service Liability. Dan dalam PSL, ya, di dana
tidak ada konsekuensi pemberian PSL itu mengakibatkan aset-aset itu berpindah. Itu tidak boleh. Itu aturan yang baku dari OJK, dari Undang-Undang Dana Pensiun yang memisahkan aset kita dan aset pendiri. Itu sesuatu yang terpisah, ya, tidak boleh dicampur-campurkan. Dan PSL itu adalah menambahi kekurangan, ya. Ya, kita tentu saja berterima kasih pada pendiri pada saat itu, ya. Karena dengan begitu likuiditas kita bisa tertangani dan cadangan kita bisa naik. Tapi tidak boleh hal itu menyebabkan aset 11 itu menjadi keluar dari asetnya dana pensiun, ya. Nah, sekarang itu keluar, ya. Itu sudah saya yakini ketika saya atas nama forum, ya, Forum Peduli, menyurati OJK dan minta audiensi, ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, pada saat itu saya karena mendapat informasi dari staf Gapen bahwa aset-aset itu sudah keluar dari aset dana pensiun, saya bertanya bagaimana itu aturannya. Jadi OJK ternyata tidak tahu pada saat itu. OJK masih mengira 11 item itu masih berada sebagai aset-aset dana pensiun meskipun bukan aset investasi. Jadi aset lain-lain. Jadi dana pensiun itu punya dua macam aset, ya. Satu, aset investasi, inilah yang dibagikan ke seluruh peserta Dapen. Kemudian ada aset lain-lain yang tidak dianggap sebagai investasi, tapi misalnya gedung yang dimiliki Dapen kan untuk operasional, itu tidak dibagikan, itu aset. Dan juga yang 11 item itu yang aset-aset yang belum memenuhi syarat, ya. Nah, belum memenuhi syarat itu yang paling di sini adalah belum balik nama, ya. Belum balik nama, ada tanah belum dana, ada kondotel belum dana, ada hotel belum balik nama. Semua itu ada 11 item, termasuk 2 saham tadi yang bermasalah itu dianggap tidak bisa dijadikan aset investasi dan dialihkan menjadi aset lain-lain. Tapi ini pun sudah keluar dari aset lain-lain, ya. Nah, itu pada saat saya berdiskusi atau rapat dengan beraudiensi dengan OJK, ternyata OJK itu online, ya, komputernya. Jadi Ibu Riz, pimpinan pengawasan OJK itu minta pada stafnya untuk mengecek apakah betul memang 11 item itu sudah keluar dari aset lain-lain dana pensiun. Ternyata staf OJK namanya Bu Elo, iya Bu, betul, sudah keluar dari aset lain-lain. Nah, pada saat itu saya berkesempatan untuk mempertanyakan, ya, kepada itu aturan apa yang dipakai kok bisa keluar dari aset lain-lain dana pensiun. Saya berkali-kali bilang pada OJK, saya catat ini Bu, bagaimana hukumnya, bagaimana aturannya yang seharusnya. Kemudian OJK meminta saya waktu itu untuk menanyakan hal ini ke KAP, ya. Karena yang mengaudit itu KAP, yang membuat aset-aset ini dikeluarkan sebagai itu adalah KAP. OJK harusnya ngecek, ya. Harusnya seharusnya KAP itu bertanya kepada OJK, ya. Nah, saya esok harinya mendatangi KAP dan dibetulkan, KAP itu dengan PD-nya bilang itu betul, 2015 itu kami keluarkan, Pak, karena sudah ada janji pendiri untuk menggantikan itu. Jadi pendiri sudah berjanji nanti kalau masalahnya selesai, ya, akan menggantikan itu. Sehingga 2015 itu dilakukan restatement. Restatement itu revisi aturan karena ada masalah yang tidak diperbaiki secara keuangan, ya. Itu tadi PSL tadi, antara lain tambahan PSL itu dan aset-aset ini yang 11 item itu. Nah, itu di restate 11 item itu di tahun akhir 2015, ya, itu sudah keluar dari asetnya Dapen, ya.
Dan KAP juga mengakui bahwa itu menjadi masalah karena itu siapa yang kontrol, itu punya siapa. Nah, kemudian dipersepsikan, ya, diinformasikan kepada semua pihak oleh pendiri bahwa itu adalah menjadi milik PKT gitu. Nah, ini yang tidak bisa dibenarkan secara legal, ya. Tidak bisa dibenarkan secara legal. Itu yang saya kritisi ke OJK. Bagaimana 11 item itu bisa keluar dari dana pensiun bupati. Nah, ternyata kritik saya ditanggapi dengan baik, dan setelah itu 11 item itu sekarang memang menjadi extra accountable, jadi catatan di luar pembukuan Dapen, tetapi yang mengkoordinir, ya, yang mencatat, kemudian melakukan pengawasan, kontrol, pencatatan dan sebagainya itu adalah PT Kaltim Petra Maxima, yaitu anak perusahaan 100% milik dana pensiun Buku Kaltim, yang waktu itu saya bentuk, ya. Saya akuisisi dari tadinya dimiliki oleh PKT, ya. Jadi kita akuisisi, alhamdulillah sudah menjadi sehat sekarang, dan sekarang dia mempunyai tugas untuk mengadministratif aset-aset tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, aset itu siapa yang berhak? Ya. Siapa yang berhak atas aset itu? Ya. Di dalam PUJK 08, ya, aset-aset yang bermasalah secara hukum kemudian bisa kembali, itu pilihannya ada dua. Ya. Pertama, dia bisa untuk, kalau yang bisa dimasukkan ke investasi, untuk menambah cadangan pensiunan peserta pensiunan maupun yang masih aktif, itu namanya peserta dana pensiun, yang masih mengiur maupun yang sudah pensiun, ya. Yang kedua, bisa dipakai oleh pendiri untuk membayar iuran berikutnya. Artinya pendiri bisa mengurangi biaya iuran dana pensiun yang merupakan kewajiban pendiri, dipakailah dari dana itu, sehingga bisa mengurangi beban pendiri untuk iuran. Tapi itu bisa dilakukan kalau hak-hak peserta ini sudah terpenuhi. Nah, saya melihat bahwa hak-hak peserta yang 2015 ke atas itu ada yang belum terpenuhi karena ada beda selisih pengembangan dana pensiun dari asumsi dengan kenyataannya 5% ini. Ini merupakan hak kita, ya. Hak kita yang bisa kita minta tanpa harus mengeluarkan dana dari Dapen, cukup dari 11 item ini. Karena 11 item itu posisinya sekarang secara legal harusnya merupakan hak peserta pensiun masih, ya, secara legal, ya. Tapi ya kita tetap harus berterima kasih, ya, karena sudah digantikan berupa dana cash sebesar 400 sekian miliar, kita berterima kasih. Jadi tapi legalitas ini tetap harus kita hak kita juga tetap harus kita perjuangkan. Ini sebenarnya kecil aja, ya, untuk yang pensiunan. Nah, sekarang kita kan juga ada masalah yang pensiun sebelum 2016 itu kan, juga beberapa yang setelahnya yang mengambil Jiwasraya sebagai auditas yang cadangannya diturunkan, ya. Cadangannya diturunkan sehingga manfaatnya berkurang, ya. Waktunya berkurang atau manfaatnya berkurang. Nah, ini kebutuhannya juga sangat besar. Ini bisa juga diambilkan dari situ. Jadi secara simultan permasalahan ini sebagian bisa diselesaikan dengan 11 item itu. Ini yang saya ingin dukungan dari teman-teman. Nah, satu lagi, dalam 11 item itu ada aset-aset atau hak kita yang masih berada di luar, ya. Yang pertama adalah aset-aset yang terkait kasus saya disita oleh Kejaksaan Agung, ya. Yaitu tanah di Subang yang merupakan pembayaran pihak ketiga terkait aset PAJK,
Kemudian dan ada beberapa bidang tanah di Wonosari yang juga merupakan kewajiban pihak ketiga, dan 30 unit kondotel di Bali. Itu semua disita oleh Kejagung, dan oleh putusan pengadilan, karena saya bebas murni, tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada memperkaya diri dan sebagainya, bahkan kesalahan administratif pun menurut hakim tidak ada dalam kasus saya ini. Dan keputusan pengadilan menyebutkan aset-aset itu harus dikembalikan kepada yang berhak, tempat di mana aset itu disita. Aset-aset itu disita di dana pensiun, ya, harus dikembalikan ke dana pensiun. Nah, ini yang belum terlaksana sampai sekarang, padahal sudah 2,5 tahun kasus saya diputus bebas. Yang saya sudah berkali-kali menanyakan ini kepada pengurus, ternyata belum terrealisir juga. Nah, saya mungkin, dan saya melalui forum juga sudah menyurati pusat pemulihan aset Kejaksaan Agung, ya. Itu biasanya aset-aset itu di situ disimpan, dikelola. Umumnya biasanya aset itu tidak dikembalikan, tetapi kemudian dilelang, kemudian masuk ke kas negara, ya, gitu ya. Nah, ini kan harusnya dikembalikan. Barangkali hanya masalah administratif aja, karena tidak ada yang memenanyakan, jadi ya diem saja Kejaksaan Agung itu. Saya juga sudah menyurati DPR RI Komisi 3, ya, untuk memanggil Kejaksaan Agung terkait masalah ini, karena ini hak, ini milik rakyat, ini ya, milik kita pensiunan, ya. Nah, satu lagi adalah aset yang masih berjalan di luar, itu adalah terkait saham LCGP, karena pihak ketiga yang bertransaksi atau mitra kita di trading saham LCGP itu sudah menjanjikan dan sudah ada perjanjian tertulis, ya, bahwa dia akan mengembalikan seluruh atau membeli kembali saham-saham LCGP itu berikut keuntungannya, ya, itu saya tanda tangani sebelum saya pensiun. Nah, itu yang saya pertanyakan terus ke pengurus baru, karena sudah bergantian pengurus. Karena pihak ketiga itu bukannya Wan Prestasi sebetulnya, karena dia sudah pernah menawarkan, ya. Dia sudah menawarkan tanah, kios di Pondok Gede, 300 unit kios ditawarkan. Nilainya 165 miliar. Kemudian dia juga pernah menawarkan mencicil kewajibannya itu 3,5 miliar. Itu semua pakai uang pribadi. PT SMS namanya itu, karena PT SMS itu sudah pilot. Tapi dia karena secara hukum masih bertanggung jawab, ya. Karena bukan dia menyadari bahwa bisnis yang dilakukan itu, aset-aset yang diambil itu tidak cukup besar untuk menanggung transaksi yang ada, sehingga dia secara pribadi itu harus bertanggung jawab. Dan itu disadari di dalam persidangan juga, dia menjanjikan itu. Bahkan di akhir persidangan dia juga telah memberikan aset berupa tanah tambang, ya, di Banten, senilai 95 miliar. Jadi itu aset-aset itu masih bisa kita peroleh, gitu loh, kalau kita mengupayakannya. Nah, saya sudah berkali-kali minta pada pengurus untuk mengupayakan pengembalian itu, baik yang di Kejagung maupun yang di pihak ketiga. Nah, saya minta dukungan teman-teman ini supaya saya tidak sendirian untuk meminta pengurus, karena pengurus berkali-kali mengatakan bahwa keengganannya, ya, keengganannya. Bahkan saya pernah minta, oke lah pengurus kalau tidak ada waktu, sibuk dan sebagainya, berilah saya kuasa atau lawyer saya diberi kuasa untuk menagih itu, sehingga proses ini bisa berjalan, ya. Karena kemungkinan untuk bisa menggalikan itu besar, kalaupun harus diproses melalui pengadilan, ya, melalui perdata, itu kemungkinannya kita bisa meraih itu, kan sayang sekali. Dan ini hak kita, milik kita ini, ya, milik kita semua, dan bisa menaikkan cadangan kita. Jadi
secara singkat saya ingin katakan bahwa kita masih punya hak, ya, terutama pensiun 2016 dan seterusnya itu, karena pengembangan dana pensiun itu di bawah asumsi aktuaria, sekitar 5% selisihnya itu. Kita masih punya hak itu, dan barangnya ada untuk membayar itu, ya, berupa aset-aset 11 item itu yang sekarang katakanlah kepemilikannya abu-abu, tapi dia harus menurut undang-undang, ya, harus dipakai untuk peserta pensiunan, itu perintah undang-undang. Jadi dana pensiun itu berbeda dengan perusahaan, dengan PT, dia dilindungi oleh undang-undang, ya, dilindungi oleh undang-undang, dan undang-undang termasuk OJK itu selalu berpihak kepada peserta, pada pensiunan, karena itulah tujuannya undang-undang itu, ya, karena pensiunan itu manusia lansia yang tidak berdaya yang harus mendapat perlindungan, itu base-nya, ya, pondasinya. Nah, ada satu lagi aturan yang mungkin karena kasus kita dibuat oleh OJK terbaru. Saya dapat info dari Direktur SDM Pupuk Altim bahwa sekarang pendiri bisa memberikan dana talangan. Nah, kalau yang dulu itu talangan, itu mungkin aset-aset itu bisa dipakai sebagai jaminan, dan nanti kalau dilikuid bisa menjadi milik pendiri. Itu dulu, tapi kan aturan itu belum ada. Nah, sekarang justru kita bisa minta supaya pendiri menalangi, ya, dengan jaminan aset-aset 11 item itu, sehingga ada liquid yang masuk, tapi pendiri tidak rugi karena ada jaminan aset-aset ini kalau nanti liquid bisa dibayarkan kembali. Jadi istilahnya seperti pinjam, ya. Seperti dulu sama sekali nggak boleh kita meminjam, itu nggak boleh meminjam pada pendiri, pada bank, tidak boleh dana pensiun meminjam itu untuk mengamankan dana pensiunnya. Tapi dengan pengalaman seperti ini jadi kaku, kan, ya, OJK melihat peluang untuk membuat menyelesaikan masalah itu dengan bahwa pendiri boleh menalangi. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi kita minta pendiri menalangi dengan aset-aset 11 itu untuk menaikkan ini saja, cadangan kita sesuai dengan asumsi aktuaria waktu berubah pergam. Itu saja yang menurut saya minta. Saya kira ini bisa dilakukan, legalnya sangat kuat. Saya hanya butuh bantuan teman-teman untuk bersama-sama supaya tidak sendirian, minimal dengan doa, ya. Nah, bagaimana caranya mungkin nanti kita bicarakan atau kita bahas, ya, setelah teman-teman mempunyai pemahaman yang sama terhadap ini di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.